kelompok Amina yang terdiri dari Saya Anita Fernanda, saya Ana Puspitarini, saya Aulia Iviana. saya Amelia Triana Putri. Di sini dalam mata kuliah Self Development Skill kami akan mempresentasikan mengenai problem solving. Selamat menonton. Pokok pembahasan problem solving ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi problem solving dan cara mengatasinya. Yang ketiga, metode problem solving. Yang keempat, contoh kasus dan cara penanganannya. 1. Pengertian dan tujuan. Pengertian problem solving adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan yang tepat. Problem solving juga merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki seseorang. Untuk mampu memecahkan masalah, orang harus berpikir positif, logis, dan sistematis. Kemampuan ini juga berkaitan dengan soft skill lainnya, seperti kemampuan analisis, inovasi, kerjasama tim, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Tujuan problem solving. Yang pertama, untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, untuk melatih seseorang dalam menghadapi permasalahan dan hambatan. Yang ketiga, mendapatkan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, melatih seseorang untuk bertindak di suatu masalah yang baru. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi problem solving dan cara meningkatannya. Faktor yang mempengaruhi problem solving. Menurut Armon pada tahun 2003, kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan memori. Mengingat dalam memecahkan masalah diperlukan kemampuan untuk mengaitkan berbagai informasi, maka memori memegang peranan yang sangat penting. Yang kedua, pemberian makna pada masalah. Masalah akan lebih mudah dipahami jika dipresentasikan secara bermakna. Dengan pemahaman akan masalah yang ada, akan mempengaruhi keberhasilan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, pemahaman individu mengenai informasi yang relevan dengan masalah. Semakin baik pemahaman seseorang akan berbagai informasi yang ada, maka akan semakin memungkinkan pula seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat. Yang keempat, kemampuan memanggil kembali informasi dari memori jangka panjang. Jika seseorang individu mampu memanggil kembali informasi dari memori jangka panjang, maka tentunya akan membantu individu tersebut dalam memecahkan masalah dengan mengkolaborasikan berbagai informasi yang ada. Yang terakhir, proses metakognitif. Proses metakognitif yaitu pemahaman akan kemampuan kognitif dan upayanya dalam mengoptimalkan kemampuan tersebut. Individu yang memahami bagaimana kemampuan kognitif yang dimiliki dan bagaimana mengoptimalkannya cenderung memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih memadai. Selanjutnya, cara meningkatkan problem solving. Menurut Evans tahun 1992 mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan problem solving. Cara yang pertama yaitu lebih peka dengan masalah yang ada. Dengan lebih peka, maka individu akan mudah melihat adanya masalah. Tanpa kepekaan, maka akan sulit bagi seseorang untuk melihat masalah tersebut. Yang kedua, mampu mendefinisikan masalah dengan benar. Setelah mampu menemukan masalah, maka individu harus belajar memahami masalah sebenarnya yang dihadapi. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk mengidentifikasi dengan benar apa yang menjadi suatu masalah. Yang ketiga, mampu mencari dan menggunakan informasi dengan baik terkait dengan masalah yang dihadapi. Hal ini diperlukan karena akan terkait dengan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Keempat, mampu mengenali dan mempertanyakan asumsi baik secara implisit maupun eksplisit. Jadi, kemampuan tersebut diperlukan agar seorang individu mampu memahami dengan benar permasalahan yang harus segera diselesaikan. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai alternatif definisi dan solusi dari masalah. Jadi, kemampuan ini memerlukan untuk mengingat mendapat solusi terbaik dari sebuah masalah yang ada. Maka seorang individu harus dapat melakukan perbandingan dan menentukan solusi yang mana paling efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keenam yaitu menekankan pentingnya implementasi dari awal upaya pemecahan masalah. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar langkah-langkah yang dilakukan efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada. 3. Metode problem solving. Langkah-langkah metode problem solving menurut J. Dewey dalam bukunya Webulo 1. Merumuskan masalah.
mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. 2. Menelaah masalah, menggunakan pengetahuan untuk memperinci menganalisa masalah dari berbagai sudut. 3. Merumuskan hipotesis, berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat dan alternatif penyelesaian. 4. Mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis, kecakapan mencari dan menyusut data serta menyajikan data. 5. Pembuktian hipotesis, menelaah dan membahas data, menghubung-hubungkan dan menghitung keterampilan, mengambil keputusan dan kesimpulan. 6. Menentukan pilihan penyelesaian, membuat alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan akibat yang terjadi pada setiap pilihan. Poin keempat yaitu contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Miskomunikasi dengan rekan kerja. Miskomunikasi adalah salah paham dalam tempat kerja memang dapat sering terjadi. Tidak jarang, salah paham dapat menghambat kinerja secara individu maupun tim secara menyeluruh. Selain itu, miskomunikasi juga bisa dilihat sebagai kegagalan dalam berkomunikasi dengan baik. Akhirnya, timbullah kesalahpahaman persepsi di sisi lawan bicara sehingga kesepahaman gagal terwujud. Di dunia kerja, miskomunikasi adalah salah satu musuh terbesar yang dapat mengancam keharmonisan tim. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, siapapun bisa menimbulkan miskomunikasi baik di internal maupun antar tim dalam perusahaan. Selanjutnya, penyebab terjadinya miskomunikasi. Yang pertama, yaitu ada komunikasi yang buruk. Yang kedua, tidak paham dengan inti pembicaraan. Yang ketiga, ada asumsi pribadi. Yang keempat, ada informasi yang tidak jelas. Kelima, kendala bahasa. Keenam, informasi yang berlebihan. Yang ketujuh, yaitu acuh terhadap lawan bicara. Cara penyelesaiannya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan terjadinya miskomunikasi dalam tim. Yang pertama, ada gunakan teknik komunikasi yang jelas. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi elektronik. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan lengkap. Dan yang kelima, berhenti berasumsi. Kesimpulan, jadi kemampuan memecahkan masalah sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi persaingan global. Dengan memiliki kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, mahasiswa akan lebih mandiri, tanggap, dan berpikir cepat dalam menghadapi masalah sehingga mahasiswa akan lebih siap untuk terjun dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.